Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Penjarakan. Saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Rencana DO semester berapa? Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus, Rocky Gerung maki-maki terus, ya, Anda muji-muji terus. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Karena dia mengemis suara kita. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara, dia pengemis tadinya. Kasihan sekali mahasiswa ini, baru belajar jadi termul. Sudah coba-coba kuliti Rocky Gerung di suatu acara. Pemuda ini merasa bangga di depan kawan-kawan seangkatannya karena menunjukkan keberaniannya untuk mempermalukan Rocky Gerung karena Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata dungu. Akan tetapi yang terjadi, Rocky Gerung cukup dengan waktu beberapa detik untuk memberikan jawaban. Dan sebaliknya, dan pemuda ini auto pucat dan tak berkutik dirujak balik oleh Rocky Gerung. Fa. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi, seperti itu ya, dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah presumption falasinya, karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu sudah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata, seperti itu, walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain, tidak berani. Kemudian yang ini ada permintaan dari saya, apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? Ini parah nih. Bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM
itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi societas ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara, kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Maaf. Baik, terima kasih. Yang Oh tadi, siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya ya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan negaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang di pasar pramuka. Dimanapun tempat yang namanya termul, jika berdiskusi selalu berapi-api, bahkan suara pun hingga gemetaran, akan tetapi selalu ingin mencoba merobohkan lawannya, padahal sudah tahu debatnya akan tumbang. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI, bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus, loh, Anda muji-muji terus. Kan di situ, ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok, emak bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu? Saya nggak suka ada amok. Lo itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Rocky Gerung pun kritik pedas DPR. Mereka sebelum jadi wakil rakyat mengemis-ngemis sama masyarakat minta dukungan. Setelah mereka terpilih, mereka cuek dan tak peduli sama rakyat. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi.
Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lalu pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Ah, boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedaulatan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sekuensi berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Di mata Rocky Gerung, Jokowi adalah presiden paling buruk dibandingkan dengan mantan presiden lainnya, yaitu ke-6 mantan presiden RI. Lu ada nggak presiden selama Indonesia merdeka ini, presiden yang lu dukung 100% full? Nggak ada. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh, karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya, kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang, jembatan-jembatan dibongkar ulang. Tuh di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang seperti itu. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur. Apa legasinya? Ya nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Kan nggak enak kan? Ya, jadi lu mengatakan bahwa yang paling buruk saat ini adalah saat di pemerintahan Jokowi. Memang